Selamat datang di Special Edition di mana kita hanya akan khusus membahas satu tema saja. Satu tema. Ya kan? Kali ini temanya apa nih, Son? Hari ini kita akan bahas tentang desa paling aneh di Indonesia, siap? Desa paling aneh di Indonesia. Yes. Waduh, kita bakal diserang nih habis selesai ini, Son, kalau gitu, Son. Enggak ya, tentunya anehnya kita pilih yang unik gitu ya, Son, maksudnya ini yang ya, unik dan unik. seru untuk dibahas untuk memperkaya pengetahuan kita terhadap budaya dari Indonesia sendiri ya, Son. Betul, bukan bermaksud untuk menjelekkan ini di Tidak sini bermaksud ya. untuk Tidak menjelekkan sama sekali tentu ya. saja, karena tak kenal maka tak sayang. Makanya Yes. mari kita mengenal lebih jauh Indonesia. Oke, kalau gitu mendingan langsung ya sekarang kita mulai. Selamat datang di Special Edition terbaru dari Di Atas 12. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini banyak sekali desa-desanya gitu kan, Son. Nggak cuma 1-2 gitu, karena dari Sabang sampai Merauke itu sangat berbeda-beda gitu, Son ya. Bener, makanya anggarannya juga banyak ya buat desa ya. Betul, ya kan. Makanya kepala desa salah satu ini ya, jalan karpet merah gitu ya, Son, kalau di Indonesia ini ya. Iya. Bener, dua wali kota tentunya. Hmm. Nah, setiap desa ini tuh punya keunikannya masing-masing gitu, Son. Karena berbeda-beda ya, setiap desa yang satu pasti berbeda dengan desa yang lain ya kan. Ada kultur atau budaya yang ya beda-beda gitu di setiap desa. Walaupun mepet-mepet ya, tapi tetap kurang bisa beda gitu ya. Bisa beda satu dengan yang lainnya gitu ya. Karena biasanya punya tradisi yang bagus-bagus lah gitu ya kan. Mendingan langsung aja kita mulai ya. Jadi yang pertama ini ada sebuah desa yang berletak di Papua nih, Son. Yang bernama Desa Kuati Sore. Bayangin nih ya kan, lu tinggal di sebuah tempat yang tiap sore hujan mulu, Son. Iya, bener-bener tiap sore. Tiap sore hujan mulu. Tapi beda, jarang pohon tumbang di sini. Canda. Jadi Desa Kuati Sore ini itu terkenal karena walaupun di musim kemarau tetap turun hujan itu, Son. Sekitar jam 3 sampai jam 4 sore itu biasanya selalu hujan. Jam pulang kantor lagi kan. Jadi fenomena ini tuh bisa terjadi karena letak desa yang berada tepat di kaki gunung Puncak Jaya, yaitu adalah gunung tertinggi di Indonesia, Jaya Wijaya. Jadi udara lembab dari Laut Arafuru itu biasanya terdorong naik ke pegunungan, terus mendingin, lalu kemudian terkondensasi menjadi hujan gitu, Son. Fenomena ini disebut hujan orografis, dan di Kuati Sore ini sangat konsisten terjadi nih, Son, hampir setiap harinya. Iya. Jadi warga desa di sini itu sudah terbiasa, Son, dengan yang namanya hujan gitu, sehingga mereka ini selalu berburu dan berkebun itu di pagi sampai siang hari aja, Son. Begitu sore tiba, semua orang sudah berkumpul di rumah gitu. Ya bareng-bareng sama keluarganya gitu. Jadi ya udah tau lah waktunya kapan kerja, kapan istirahat gitu kan. Jadi work life balance itu bukan di SCBD. Nyari work life balance ya di Kuati Sore ini yang benar. Iya Ini lah. benar-benar slow living juga sini ya. Bener lah. Bisa-bisanya di SCBD teriak work life balance ya, Son ya. Di sini dong. Iya. Iya, sebenarnya kita sempat pernah bahas juga sih yang tentang desa kayak gini dengan curah hujan tertinggi itu kan. Kayak gara-gara orografis itu juga di India kan. Iya, gara-gara di gunung juga dia kan, di kaki gunung juga sih. Iya. Jadi emang desa ini sangat erat sekali dengan yang namanya hujan gitu ya. Iya. Jadi pagi kerja sampai siang, sore pulang nyari selimut gitu kan, biasanya kan karena dingin maksudnya kan. Dingin. Bener. Hujan terus gitu ya. Biasanya tempat-tempat yang berhujan itu agak-agak rawan sebenarnya. Rawan apa? Karena mudah longsor biasanya kan. Oh iya. Kayak kemarin ini sempat ada cerita juga di sebuah desa yang dekat Cilacap situ lah. Itu tanahnya longsor tuh. Tanahnya longsor sampai memakan korban jiwa juga. Baru-baru ini kejadian tuh. Oh gitu. Iya, sampai presiden kita sampai datang sana, Son. Sampai datang sana dia. Ngapain? Ya karena peduli. Iyalah, peduli. Datengin mungkin korban-korbannya apa segala macam, datengin ya kan, masih mungkin santunan sedikit, bantu memberi motivasi gitu kan, supaya rakyat tetap semangat bekerja setelah itu gitu loh. Karena memang kasihan sekali. Sebenarnya nomor 1 paling sulit itu tinggal di tempat yang sering bersalju. Nomor 1 paling sulit. Mungkin nomor 2 paling sulit tuh hujan kali. Iya, karena misalnya tadi perkebunan apa segala macam, buset, itu sih mesti tanamannya yang khusus ya. Maksudnya yang bener-bener bisa yang di curah hujan tinggi. Kalau enggak rontok abis semua tanaman. Karena kalau kaktus kepleset nanti palanya bocor, kita kena kaktus gitu ya, Son ya. Maksudnya begitu ya. Kebanyakan air pun mati tanamannya gitu ya. Jadi pasti ada tanaman-tanaman khusus yang bisa tinggal di situ. Mungkin salah satunya rumput laut kali mungkin ya. Bukan. Yang kedua nih, Syat. Kali ini gue yang deket-deket aja deh. Di mana tuh? Di Banten. Di Banten. Ini adalah Desa Suku Baduy, Syat. Desa Suku Baduy. Wah, terkenal ini. Terkenal ya. Iya kan? Suku Baduy kan ada juga di sini ya. Kadang-kadang. Jualan madu biasanya. Jualan madu, ngeker kan. Dengar-dengar begitu, dengar-dengar. Iya. Kenapa nih emang? Uniknya kenapa? Jadi mereka itu ternyata menolak teknologi modern, Syat. Oh. Menolak modernisasi ini. Iya. Ternyata ada di dekat sini ya, ternyata ya.
Jadi di desa Baduy ini ya, itu nggak ada listrik, ya kan? Terus nggak ada kendaraan bermotor, telepon pun mereka nggak ada sih. HP ya kita ngomong ya. HP nggak ada HP nggak ada. Tapi mereka ngelakuin itu bukan karena kemiskinan, bukan karena nggak punya duit gitu ya. Bukan, sama bukan karena terisolasi juga, tapi karena masyarakat Baduy lebih memilih hidup seperti itu. Masyarakat Baduy ini percaya bahwa hidup itu harus sederhana. Ini luar biasa ini. Dan tidak boleh mengubah tatanan alam. Mereka ini bahkan punya filosofi sendiri, Chat. Apa itu? Lojor te benang dipotong, pendek te benang disambung. Yang artinya panjang nggak boleh dipotong, pendek nggak boleh disambung. Berarti di sana nggak ada pengesahan pakai pita gitu, nggak ada di sana ya? Oh nggak ada. Nggak boleh. Intinya prinsip ini ngajarin buat segala sesuatu tetap alami. Dan mereka itu punya dua kelompok di sana, Chat. Itu ada Baduy luar sama Baduy dalam. Kalau Baduy dalam itu dia sangat ketat dalam menolak teknologi. Dan mereka itu nggak boleh ninggalin wilayah adat mereka itu dalam waktu yang lama juga. Kalau Baduy luar itu mereka lebih fleksibel. Mungkin nggak tahu ya, ada umur juga kayak di sana ya, gap umur kali ya. Berarti kalau Baduy dalam itu sangat ketat dalam menolak teknologi gitu ya Son ya. Kalau Gen Z dalam kan sangat ketat dalam memakai kaos gitu kan. Gen Z dalam. Enggak ya? Enggak. Jadi mereka itu kalau yang luar itu diizinkan pakai beberapa alat lah. Contohnya kayak senter. Sama mereka itu punya peran untuk menjembatani antara Baduy dalam dan dunia luar. Oh ya, sama rumah-rumah mereka itu dibangun dari kayu dan bambu. Jadi mereka ngandelin gotong royong banget dalam segala aspek kehidupannya gitu. Ya, solid nih. Mereka solid jadi ya, karena saling bantu-membantu gitu ya. Nggak ada kayak diskriminasi gitu. Lo Baduy luar lu gitu. Kurang ini nih, kurang apa, respect sama adat misalkan. Jangan kayak gitu mereka. Enggak ya, mereka justru saling bantu-membantu gitu ya. Kadang-kadang emang bagusnya di desa tuh itu lebih sering bantu-membantu satu sama lain. Cuman ada minusnya. Minusnya biasanya ya pengen tahu urusan orang. Ya kepo dan ngomong-ngomongin dan apa, kesannya kayak urusan lo tuh urusan gua juga gitu. Mungkin karena. Tapi kalau di kota itu lebih individualistis. Mungkin kita nggak tahu apa tetangga kita tuh lagi masalah apa gitu. Nggak tahu. Ya, bahkan kan? namanya aja belum tentu tahu. Tapi kita lebih jarang membantu daripada yang di desa. Iya. Yang di desa tuh lebih peka sebenarnya dalam membantu samping-sampingnya. Karena mungkin ya kalau di desa itu kan kayak wilayah kecil ya. Orangnya itu aja ya kan, jadi tahu dari ujung ke ujung. Jadi ada masalah dikit pasti semua denger. Kadang gitu kan. Kayak ente rumah sampingnya tahu ente masalahnya apa gitu. Kagak lah. Dia nggak tahu kan? Namanya gue nggak tahu juga. Padahal dekatnya berapa meter paling ke samping? Ya selangkah. Lah ya itu. Iya, tapi di desa tuh beda. Di desa tuh kalau ada orang nikah nih misalnya, contoh ya, orang nikah gitu, dibantu masakin gitu-gitu Pak. Oh iya. Iya. Jadi emang lebih erat kalau menurut gua sih daripada di kota gitu. Lebih individualistis di kota. Jadi ya tinggal pilih-pilih aja. Anda lebih pengen yang individualistis apa pengen yang gotong royong gitu? Oke. Kalau iya. gotong royong ya itu. Masalah Anda kita omongin juga Semua. tapi di belakang. Misalnya apalagi walaupun di kota ya gitu sih kadang-kadang. Misalnya pas Dars ada yang selingkuh gitu. Wah selesai. Itu pasti ngomong satu desa itu. Diarak itu langsung itu. Iyalah. Kalau di Cina diarak agak beda ya, lebih enak gitu ya. Diarak. Buat saya nggak enak tapi staff loh. Jadi tinggal pilih aja ya mana yang cocok gitu ya. Kalau gue sih lebih cocok individualistis kalau gue. Oh gitu, kenapa? Lebih cocok individualistis. Ya karena ya urus diri masing-masing aja. Karena ngurusin orang itu menurut gua ya, itu menghambat kita dari maju lebih cepat sebenarnya menurut gua. Mungkin kalau kebanyakan ngurusin orang juga ya. Kalau ngurusin orang sih menurut gua sih, bukan kebanyakan. Nggak usah kebanyakan ya. Nggak usah kebanyakan. Ngurusin orang tuh bisa ini. Kecuali ya yang penting-penting lah seperti keluarga kita misalnya, ya kan. Iya. Itu patut diurus lah. Tapi pastinya tetap kayak ngebantu juga kalau orang susah apa segala macam ya. Kalau orang susah ya dibantu. Tapi kan nggak ngurusin kayak ngomongin misalnya gosip, orang ini gitu begini ya. Gitu ya. Itu harus dikurang-kurangin ya. Yang selanjutnya Son, ini ada sebuah desa yang bernama Desa Kemiren yang ada di Banyuwangi. Jadi di desa ini Son ada tradisi yang unik yang disebut kawin colong Son ya kan. Ini pasti sangat senang mendengar ini. Ditikung nih maksudnya kali ya? Bukan ditikung. Bukan ditikung. Dengerin aja nih makanya. Tentunya ini berbeda dengan anggapan orang-orang pada umumnya gitu ya. Ini soalnya bukan sekedar kawin lari gitu. Ini agak beda nih. Kan kalau orang kawin lari biasanya karena nggak direstuin, misalnya ya udahlah dua-duanya sama-sama lari kemana, yang penting bisa kawin gitu kan. Kalau ini enggak. Karena kawin colong itu adalah merupakan bagian resmi dari proses pernikahan adat suku Osing namanya. Jadi prosesnya itu dimulai dari pihak laki-laki yang harus menculik atau membawa lari perempuan dari rumahnya. Habis itu San, keluarga laki-lakinya ini ngirim utusan gitu yang disebut cetik namanya untuk melapor dan meminta izin resmi kepada keluarga perempuan. Jadi nggak perlu bawa martabak kalau di sini gitu. Nggak perlu. Setelah prosesnya selesai, pernikahan kemudian resmi digelar dengan tarian khas Osing yang namanya Gandrung Marsan.
Kirain tariannya moshing tadi Chat. Bukan, itu di konser kalau itu. Hindia kalau itu, konser Hindia mungkin ya. Dan tentunya ya menghidangkan hidangan-hidangan istimewa gitu ya Son ya. Karena kan namanya mau nikah gitu kan. Jadi kawin colong ini di Desa Kemiren tuh udah jadi ritual yang disetujui oleh seluruh komunitas di desa tersebut gitu Son. Jadi masih terjadi nih sampai sekarang harusnya gitu. Oke. Unik. Jadi salah satu adat kalau sebelum nikah gitu ya. Oh, gue pernah denger yang di luar tuh ada tuh yang seru juga. Jadi areanya kecil gitu Chat. Dan itu dia kayak punya apa ya? Pokoknya tangganya banyak dan tinggi lah intinya. Gitu. Jadi kalau lu sebelum nikah ini, lu harus bisa gendong pasangan lu nyampe ke atas. Kalau enggak lu nggak bisa, Pak. Oh iya ada tuh. Ada tuh kayak gitu di luar tapi. Unik juga ya. Mungkin kita boleh juga kali ya bahas nextnya gitu ya. Mungkin ya kalau misalnya pada setuju negeri. ya, yang luar negeri gitu ya, desa kota-kota atau desa-desa teraneh di luar negeri gitu. Langsung tulis di komen. Tulis di komen. Emang seru ya, maksudnya kultur-kultur dari banyak kota tuh beda-beda gitu ya. Kalau kayak di Jaksel kan harus hamil duluan, maksudnya baru kawin. Nah itu bercanda itu ya, itu kultur yang staff. Iya. Jadi kalau di desa ini upaya untuk menikah itu ternyata lebih mudah gitu, karena kan tinggal nyulik perempuan ya kan sebenarnya kan. Yang ketemu sama orang tuanya nanti kan yang cetik-cetik tadi itu. Tapi kayaknya nggak ini sih emang udah. Kalau kita tinggal mikirin yang cantik-cantik aja gitu kan, maksudnya yang cetik-cetik aja orang tuanya. Iyalah maksud gue begitu. Iya, kita tinggal mikirin yang cantik-cantik aja maksud gue gitu. Tapi nggak, itu kayaknya sekarang udah formalitas doang mungkin ya. Maksudnya harusnya sih. Iya kan cuma nyuliknya ya udah emang adatnya gitu, nggak tiba-tiba culik terus ternyata ngajak kawin bener. Enggak ya, mungkin dia terus ngajak kawin kan. Mungkin dia udah pacaran dulu gitu lah, pastilah udah pacaran apa diculik gitu kan. Kira-kira pas diculik itu pas di rumahnya ngapain Son kira-kira Son kalau di rumahnya ya? Paling nongkrong di ruang tamu aja sih. Nongkrong di ruang tamu paling ya. Aja lah. Sholat bareng misalnya gitu kan. Iya, mungkin masih belajar dulu ya kan, ngaji oh gitu iya, benar. Yang selanjutnya Syat. Nah, dari gue ini sangat terkenal nih. Sangat terkenal ya. Dan mayoritas pasti tahu. Ini adalah desa dari Bali, Syat. Itu adalah Desa Trunyan. Desa Trunyan. Kita udah pernah bahas tuh ya Desa Trunyan ya. Pernah, tentang tradisi pemakaman tanpa kubur. Jadi uniknya itu kan karena Bali itu kan terkenal yang dikremasi ya kan biasanya. Tapi kalau di desa ini itu nggak dikubur plus nggak dikremasi juga. Bener-bener ditaruh di luar kan tuh. Ditaruh. Jadi ditaruh itu di bawah pohon besar bernama Tarumenyan. Gue tahu tuh. Jadi dibiarinnya terurai itu secara alami. Karena ini pohon Tarumenyan itu dikenal sebagai pohon yang wangi katanya. Wangi. Kan kalau misalnya kita taruh ya jenazah sembarangan di atas itu nggak dikubur nggak kan bau lama-lama. Pasti. Kan? Tapi anehnya kalau lu ke situ katanya nggak bau. Bahkan katanya nggak dilalatin juga ya bahkan ya. Katanya begitu. Saya belum pernah kesana ya sekali lagi ya. Kita pengen sih kesana sih nyobain. Iya, itu udah jadi tempat tour juga kan seingat gue ya. Iya. Naik kapal dulu tuh dari Bali tuh biasa itu. Ke Gili, atau mana? Naik kapal Titanic. Enggak, bukan. Dan emang nama desanya itu berasalnya dari pohon tadi, Tarumenyan, Zet. Trunyan gitu ya, taru sama menyan gitu kan. Iya, taru itu pohon, menyannya itu harum. Tapi nggak semua jenazah itu diberlakukan sama ya. Ada klasifikasinya berdasarkan kondisi kematian. Jadi ada beberapa nih. Yang pertama ada semawayah. Jadi mereka itu yang udah meninggal secara wajar dan sudah menikah. Ya mereka ini yang diletakin di bawah pohon Tarumenyan. Yang berikutnya ada semabantas dan semamuda. Nah klasifikasi ini untuk bayi-bayi, anak-anak atau yang meninggal secara tidak wajar. Jadi kalau mereka ini itu nggak ditaruh di bawah pohon Tarumenyan. Nah setelah jenazah terurai sempurna nih, yang tersisa kan hanya tengkorak doang tuh. Tengkorak ini itu dikumpulin di altar batu gitu supaya tempatnya itu bisa dipakai buat jenazah baru ya. Iya. Kan kalau kita datang ke sana itu emang kayak ada tengkorak-tengkoraknya gitu kan. Iya. Dan tengkorak asli itu. Tengkorak asli. Kalau kita datang sono. Iyalah kan bukan Halloween ini ya. Iya makanya. Dan kalau Halloween pun pakai labu kali ya mungkin daripada tengkorak. Lebih ke labu ya. Labu sama Joker SCBD ya ada ya. Joker iya, benar. Slickback nggak jelas itu. Itu sebenarnya karena tempatnya penuh kan. Yang dulu kita ceritain kan. Tempatnya penuh. Jadi sehingga tidak semuanya bisa tidak bisa dikubur di situ. Yang bisa dikubur di situ yang setahu saya itu ya orang-orang yang tadi itu yang meninggal secara wajar karena sakit, orangnya baik, justru malah bisa di situ. Jadi karena ya banyak yang meninggal, tidak semuanya bisa dikubur di situ. Benar. Gitu loh. Benar. Ya kan? Karena kan pasti
ada terus ya kan, dan nunggu terurai buset sampai kapan kan? Lama sekali lah, lama lah. Hitungan tahun lah ya kalau untuk Iya. nunggu terurai itu. Makanya ya. mungkin tadi yang Semawaya sekalipun belum tentu juga pasti diletakin di bawah pohon besar itu. Bener, tergantung antriannya juga ya kadang-kadang ya. Tergantung lah Bener-bener. kuotanya. Kecuali kalau semaunya gitu, itu mungkin Ah! bisa di mana aja kan semaunya kan tadi kan. Semaunya. Iya, Ini kan Semawaya. Semawaya ya kan. Beda. Tunggu antrian dulu ya. Iya. Benar. Tapi kita sangat respect dan kita pengen banget cobain datang ke sana sebenarnya. Yes. Terutama saya lah, saya pengen banget. Makanya tolong Traveloka ya. Wonderful Indonesia. Nah. Siap, kita siap. Yes. Ya kan? Meliput. Dan kalian pasti pengen kan nonton kita ke sana kan? Pecah karena Son itu. pasti ketakutan. Oh. Pasti siang dong sananya. Tetap aja tapi tengkorak manusia asli tapi. Iya sih. Lu pernah lihat emang? Enggak. Enggak pernah lihat tuh? Enggak. Oh pernah sih waktu kremasi doang, yang kayak sisa-sisa kan udah pecah-pecah ya kan. Berarti bukan tengkorak Yang bener-bener yang utuh. belum pernah lihat ya? Belum pernah gue. Paling Nah. banter di museum kan, cuma tapi museum kan ya gimana sih? Kalau ini kan nggak ada kaca, nggak ada apa. Iya, dan gak diawetin juga. Lu bisa megang gini, bisa lu elus. Enggak agak Cok. Orang gue Ya, pernah nggak lihat boleh. gambarnya ada tali-talinya Kayaknya buat nggak boleh megang sih Nggak emang sih. boleh, Iya, gila. cuman maksudnya kalau lu mungkin tour guide-nya lagi meleng, bisa mungkin. takut sih. Nggak berani sih. Jadi saat nempel tidak. Enggak lah, masa ada lem uhunya atau gimana Oh, sih? maksudnya Super glue. takutnya ada yang nempel. Ada 3M-nya, ada 3M-nya oh gimana sih? Aduh, Ternyata. gimana ini? Peter Parker ternyata. Gitu. Yang selanjutnya ini ada desa dari Flores Son, yang bernama Desa Wairebo atau dijulukinya Kampung di Atas Awan. Jadi Desa Wairebo ini itu terletak di ketinggian, dikelilingi kabut dan memiliki 7 rumah adat berbentuk kerucut Son, yang disebut Mbaruniang. Jadi desa ini tuh menawarkan pemandangan yang menakjubkan gitu Son, dan juga bangunan-bangunan yang secara arsitektur tradisional gitu ya, keren-keren. Yang uniknya Son, rumah-rumah keren ini itu dibangun tanpa menggunakan paku. Jadi ya cuman ngandelin rotan dan tali dari serat alam. Terus habis itu setiap rumah itu memiliki 5 lantai dengan fungsi berbeda kan. 5 lantai. 5 lantai. Buset. Kayak rumah di Kelapa Gading ini. Cuma 3. Karena banjir. Jadi yang lantai 1 itu adalah tempat tinggal ya kan. Karena kan seperti biasa, seperti yang kita tahu kalau tempat tinggal terlalu tinggi kan orang tua susah kan naiknya. Iya. Lantai 2 tuh biasanya penyimpanan bahan makanan. Agak mirip dengan Indomaret Fresh ini ya. Lantai 2. Tapi bagus itu. Bagus. Indomaret. Lu pernah gak sih kayak ke toiletnya gitu di lantai 2 terus Pernah. Kardus semua gudang tempat nyimpan makanan. Iya. Dan di lantai 5-nya itu adalah merupakan tempat persembahan untuk leluhur Son. Jadi selalu ada lantai khusus untuk tempat persembahan Iya. gitu. Nih, sorry 3-4-nya disewain apa gimana ya? Karena yang pertama kalau 4 kan nggak boleh. Karena sial. Jadi 1, 2, 3, 5 pasti dong. 1, 2, 5. Lalu perhatiin lah kayak di gedung-gedung ada emang lantai 4 gak ada. Coba perhatiin ada gak lantai 4 di gedung-gedung? Iya gak ada lah. Iya. Ya kan? Nggak, ini lantai 3 dan lantai 4-nya mungkin variatif ya, terserah rumah. Terserah rumah-rumah itu maunya apa. Iya, mau bikin gym kayak apa. Gitu. Ruang karaoke apa-apa serah aja bebas. Track Hot Wheels apa gitu ya, serah aja track Tamiya. Ketujuh rumah ini itu melambangkan 7 arah mata angin dan juga melambangkan kesatuan dari komunitas desa tersebut. Bahkan Desa Wairebo ini itu pernah menerima UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation Daerah konservasi ya. di tahun 2012 yang menjadikannya salah satu warisan budaya yang diakui secara internasional Son. Gokil gak tuh? Wairebo. Di mana tadi? Di Flores Son. Di Flores ya. Bagus sih, pasti indah sih sini sih. Iya, pengen banget ya nyobain datang ke desa-desa ini gitu ya Son, ya. Iya. Lagi-lagi tunggu ya Traveloka. Yes. Ternyata Indonesia kaya sekali akan budaya gitu ya. Banyak budaya-budaya yang bahkan kita baru tahu juga nih sebelum kita membuat video ini gitu ya Son ya. Iya. Sehingga ya budaya itu menurut gue penting sekali karena bisa jadi apa aja budaya itu gitu. Jadi komersialisasi bisa buat dagang ya kan. Identitas nasional juga bisa. Makanya kita harus selalu lindungi lah itu yang namanya budaya-budaya ya, terutama yang kecil-kecil tapi unik gini gitu. Iya. Tapi yang gue bingung itu maksudnya kalau misalnya udah kayak gini tuh dapat UNESCO Awards gitu kan. Ngomongin kayak langsung daerah situ harganya langsung naik gitu nggak ya? Enggak lah, kan dikonservasi berarti kan nggak bisa diperjualbelikan dong.
Oh gitu. Iya kan? Ya orang udah dikonservasi kok, dilindungi kan Tande. Iya. Jadi cuma mungkin kayak yang deket-deket kali mungkin. Saham Pani nggak naik sih begitu dapat UNESCO son. Sorry. Nggak ikut naik juga. Iya. Kecuali bangun lagi di sebelahnya ada yang tahu apa. Naik langsung. Iya. Yang selanjutnya Syed, ada dusun Ulu Tau dari Sulawesi Selatan. Wah, seru ini dari Sulawesi. Mereka itu uniknya Syed, kali ini beda nih, bukan tempatnya Syed, tapi kondisi genetiknya yang unik. Coba ceritain. Jadi di dusun Ulu Tau ini Syed, banyak warga yang lahir dengan kondisi tangan dan kaki yang berbentuk menyerupai capit kepiting. Secara medis, kondisi ini disebut ectrodactyly atau split hand or split foot malformation. Kondisi ini Syed, itu bersifat genetik dan dominan, yang artinya cuma diperlukan satu gen dari salah satu orang tua untuk ngewarisin ke keturunannya. Jadi cuma salah satu dari orang tua yang punya genetik ini udah jadi. Nah, karena dusun ini lokasinya itu terisolasi dan banyak terjadi pernikahan antar kerabat ya, atau endogami, gen ini terus muncul dari generasi ke generasi. Tapi masyarakatnya sendiri ya, masyarakat Ulu Tau ini itu nggak nganggap kondisi ini sebagai kutukan. Mereka justru mempercayainya sebagai berkat dari leluhur. Dia sangat PMA sekali nih, positive mental attitude ini baru. Harus dicontoh ini. Harus dicontoh gitu ya. Karena di balik setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Betul. Ya karena juga warga dengan kondisi ini itu tetap bisa kayak kerja, berkebun, beraktivitas, pokoknya kehidupan normal lah tanpa ada hambatan. Jadi nggak dihambat-hambatin juga nggak mereka. Iya. Tetap berpositif thinking gitu ya Son ya. Positive thinking dong. Karena emang selama kita berpositif thinking, mungkin yang tadinya jadi keburukan gitu misalnya gitu ya, yang negatif bisa jadi positif juga gitu mungkin ya. Jadi ya bagus lah mentalnya dari masyarakat desa Ulu Tau ini Son. Yang beberapa yang punya tangan seperti capit kepiting gitu Son ya. Benar. Karena Mr. Crab salah satunya punya franchise burger terbesar dibikin di Batam. Gak menghalangi dia kan. Gak menghalangi, paling plankton aja kalau ada yang menghalangi kan. Iya, plankton yang tangannya lengkap malah gak bisa kan. Iya kan. Bener juga, walaupun matanya satu juga sih. Satu sih, tangan lebih sedikit ya. Iya. Lebih sedikit tangannya ya. Jadi tetaplah bersemangat gitu ya Son. Tetap bersemangat apapun yang terjadi ya. Yang selanjutnya ini ada dari Pulau Buton Son, ya kan, di mana ada suatu wilayah itu yang para warga desanya tuh punya mata biru alami Son. Mata biru? Bule nih? Orang kita. Iya, mukanya Indonesia tapi mata biru. Wes. Iya Sangat kan? dicari-cari itu pasti. Nah. Terus kali ada postnya di Tinder, wow, udah. Iya. Yang like-nya udah nggak tahu udah berapa tuh. Jadi ceritanya gini Son, di Pulau Buton khususnya pada suku tua, banyak warga yang punya mata biru alami itu Son. Walaupun ya tanpa adanya keturunan asing gitu. Jadi mukanya masih Indonesia banget. Fenomena ini tuh disebabkan oleh Waardenburg syndrome. Apa tuh? Yaitu adalah sebuah kelainan genetik yang mempengaruhi pigmentasi mata Son. Jadi mata birunya tuh bukan dari keturunan gitu. Waardenburg syndrome tidak hanya mempengaruhi warna iris, ya which is adalah bagian mata kita yang berwarna ya. Tapi dalam beberapa kasus, Waardenburg syndrome ini ternyata dapat menyebabkan gangguan pendengaran juga Son. Walaupun sebagian besar dari warga Buton yang bermata biru itu memiliki pendengaran yang normal sih sebenarnya. Jadi mata birunya itu sebenarnya nggak 100% kayak bule gitu Son. Karena kondisi ini itu kadang muncul dengan warna mata yang berbeda antara kiri sama kanan. Jadi beda warna tuh mata kanan sama mata kirinya. Kayak kucing gitu ya? Kucing ada di kucing. Kondisi ini dinamakan heterochromia iridis. Mungkin kalau mata kita homokromia iridis mungkin ya. Hetero satu ya kan. Iya. Jadi beda warna kanan sama kiri. Atau dengan pigmen mata biru yang sangat intens. Jadi beda kelihatannya sama mata birunya bule gitu. Oh gitu. Ini maksudnya beda. Mungkin terang banget birunya gitu mungkin. Mata biru ini tuh udah jadi identitas visual yang unik bagi masyarakat Buton. Sehingga ya hal ini tuh menarik perhatian dari banyak wisatawan juga Son gitu. Pengen ngeliat lah kayak apa sih sebenarnya masyarakat Buton yang matanya biru-biru gitu kan. Beda sama bule ya kan birunya itu kan. Mungkin antar warganya itu juga birunya beda-beda kali ya atau sama kali ya? Beda-beda kan. Tadi ada ya? yang heterochromia yang matanya beda warna ya karena nama kiri, sama ada yang biru doang, dua-duanya biru. Tapi birunya intens banget. Iya, mungkin ada yang birunya biru Bluebird misalkan. Bener. Ada yang biru Demokrat misalkan. Iya, biru BCA nggak ada tapi kayaknya terlalu biru soalnya terlalu biru. Kan biru tua. Iya. Jadi ya wisatawan mungkin banyak juga tuh yang tertarik gitu pengen ngeliat kayak apa sih gitu loh. Orang Indonesia tapi bermata biru gitu kan. Kan kita pasti udah naruh gambarnya banyak nih di sini ya kan, di video ini ya kan. Jadi penonton udah tahu lah kira-kira. Bukan karena keturunan ya kan, ada beberapa daerah juga ada yang warnanya biru tapi ternyata banyak keturunan Portugis di sana. Iya. Kan, kayak Aceh tuh
campuran keturunannya banyak sekali tuh. Orang Aceh tuh. Ada bule, Arab apa, macam-macam tuh di Aceh tuh. Ya. Iya, ada Cina juga, iya. Karena mungkin banyak yang masuk ke Indonesia lewat Aceh juga sih. Oh gitu. Jadi banyak yang mungkin di situ nikah kali ya gitu ya. Oh. Jadi yang bikin uniknya dari Buton ini karena matanya biru bukan karena keturunan gitu loh. Iya. Itu yang unik bikin sih. uniknya gitu loh. Unik Makanya orang pada sih. pengen datang ngeliat gitu. Karena kan kalau karena keturunan ya mungkin hidungnya mancung juga. Jadi nggak kayak orang Indonesia gitu maksudnya, paham nggak? Iya. Kalau ini orang Indonesia bro, mukanya bro, tapi matanya biru gitu. Jadi anggapannya kalau lu misalnya nikah sama orang suku Buton gitu, misalkan desa Buton lah tadi, belum tentu anak lu warnanya kayak gitu juga ya. Mesti nanya dokter Boyke nanti kalau itu, ya kan? Karena saya bukan ahli DNA, RNA bukan ahli. Tapi kemungkinan sih kayaknya nggak nurun deh. Kayaknya nggak nurun. Karena itu ya karena Waardenburg syndrome kan, matanya biru. Kan. Mungkin kalau di sini lebih banyak yang matanya hijau gitu ya, sana. Negaranya sering lihat saya. Iya banyak mata sih itu sih hijau, banyak. Yang selanjutnya Syat, ada dusun Kasuran namanya. Itu di Sleman. Dan di dusun ini Syat, ada larangan buat tidur di kasur. Loh, kok bisa? Boleh tidur di kasur Syat. Padahal namanya dusun Kasuran tadi. Ternyata tidak kasuran. Ternyata tidak kasuran dia. Jadi di dusun Kasuran ini terdapat aturan turun temurun yang melarang warganya untuk tidak tidur di atas kasur. Ini turun temurun ternyata. Nah konon katanya larangan ini berasal dari pesan Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo. Jadi dia itu berpesan bahwa hidup itu harus dijalani dengan kesederhanaan. Jadi kenyamanan berlebihan kayak tidur di kasur empuk dianggap dapat melalaikan manusia dari Tuhan dan tanggung jawab kehidupan. Oh, makanya nggak boleh tidur di kasur ya? Nggak boleh, yang nyaman-nyaman nggak boleh. Jadi warga di dusun Kasuran ini itu tidur di dipan bambu atau tikar pandan. Mereka juga percaya kalau tidur di alas yang keras itu menyehatkan dan membuat tubuh lebih seger. Dan nama dusun Kasuran ini sendiri diambil dari kata kasur, jelas ya, sebagai pengingat akan larangan tersebut ya. Jadi karena dilarang makanya namanya itu aja gitu, biar ingat terus. Iya. Tapi kalau dari sisi kayak misalnya tidur di permukaan yang keras apa segala macam, kayaknya bener ya itu ya. Bener. Seingat gue bener. Yang saya tahu bener, kalau tidur di permukaan keras itu pasti lebih sehat daripada tidur di permukaan empuk. Sebenarnya mungkin bukan kerasnya tapi ratanya nggak sih? Enggak kerasnya. Kerasnya ya? Keras. Karena kan yang kasur-kasur yang kayak ortopedik itu, yang buat orang tua itu keras. Bukan keras. Kayak nggak ngedelep aja. Jadi rata permukaannya, rata terus gitu loh. Kalau gua taunya tren ini tuh berkembang di Amerika. Berkembang di Amerika. Kalau orang itu banyak yang tidur cuma pakai alas doang, bahkan bukan gitu. kasur. Nggak boleh empuk sebenarnya harusnya. Iya, sebenarnya nggak boleh sampai mendelep gitu, punggung lu selesai, Pak. Ya kan? Iya. Apa jadi sakit tulang dan lain-lain gitu. Lebih bagus lu tidur di tempat keras. Gue setuju nih. Ini setuju sih. Ini setuju. Cuma kalau masalah yang kerasnya itu gue nggak tahu. Cuma kalau masalah rata gue setuju nih. Karena yang kasur ortopedik kan nggak keras juga. Nggak kayak kayak lu ke lantai gitu, kagak. Tapi ya dia kayak kasur tapi ya rata terus aja gitu. Kayak kasur tapi rata terus. Nggak ngubah postur lah at least pas tidur gitu loh. Iya. Gua nggak tahu sih. Maksudnya keempukan itu kalau nggak mendelep terus apa gitu? Mungkin tetap bahannya kan. Gimana? Bahannya kan bahan kasur gitu. Bisa sesuatu yang empuk tapi nggak mendelep tuh gimana ceritanya? Terus kemana? Mungkin cembung gitu ke atas bagaimana? Kasur gue rada-rada itu sih, rada-rada rata sih. Jadi dia nggak bisa mendelep sih. Susah deh jelasinnya ya kayak gitu. Iya. Tapi kalau gue sih percaya bahwa tidur di tempat yang keras tuh lebih baik untuk tulang gitu. Gue percaya, gue cukup percaya tuh. Walaupun saya masih tidur di kasur sih. Iya. Karena di Amerika trennya juga udah dari lama tuh berkembang tuh, iya, bahwa itu bagus untuk tulang dan lain-lain. Kalau kita lihat orang Jepang juga dia tidurnya juga cuman gitu doang ya. Alas itu iya. Cuman pakai alas doang ya, maksudnya nggak pakai spring bed kayak orang-orang itu pakai spring bed. Udah kayak 100 juta berapa? Iya sih benar sih. Udah kayak bed cover lu lempar doang ke lantai gitu loh kayak gitu. Kayak selimut tebel dilempar ke lantai deh. Jadi tetap rata sih jatuhnya. Tetap rata. Gue percaya sih itu. Tetap rata. Kalau tidur di yang alas yang keras tuh pasti lebih bagus, lebih sehat gitu. Yang selanjutnya ini ada desa dari Lombok Son yang bernama Desa Sade. Desa ini unik banget sebenarnya. Karena gue tuh udah lihat videonya dari lama banget desa ini. Tapi baru sempat bahas sekarang nih. Jadi di Desa Sade Lombok, masyarakat suku Sasak itu memiliki tradisi melapisi lantai rumah mereka dengan kotoran sapi, Son. Atau ya kotoran kerbau gitu yang telah diolah. Tapi tradisi ini ternyata bukan sekedar kebiasaan gitu. Mereka percaya bahwa ini memiliki fungsi yang penting terhadap rumah mereka. Yang gue pernah
pernah lihat videonya sih ya, benar-benar tai. Oke. Bukan pupuk, bukan. Iya, Yang iya. gue pernah lihat ya, videonya di TikTok tuh gue pernah lihat ya kan. Ya beneran tai gitu. Proses ini tuh disebut ngempok son, which is itu adalah kotoran sapi dicampur dengan air, terus diolah, habis itu diolesin ke lantai tanah liat gitu. Ternyata ini punya fungsi yang luar biasa son, menurut kepercayaan mereka ya, sekali lagi ya. Hasilnya itu adalah lantai yang keras, mengkilap dan tahan retak katanya. Langsung kayak plesteran gitu ya. Bener, langsung bagus. Terus lapisan ini juga berfungsi sebagai disinfektan alami yang membunuh kuman dan mencegah debu berterbangan son. Jadi bersih Gokil. katanya gitu. Justru kotoran sapi bikin disinfektan jadinya. Jadi bersih. Selain fungsinya son, tradisi ini tuh juga ternyata merupakan simbol penghormatan terhadap kerbau atau sapi son, which is adalah hewan yang sangat penting dalam budaya Sasak. Soalnya selalu digunakan sebagai alat membajak sawah kan. Jadi kotoran sapi dalam konteks ini tuh bukan dianggap sebagai limbah gitu, melainkan sebagai bahan yang memiliki nilai sakral dan juga fungsional gitu. Jujur di video TikTok yang gue lihat itu katanya setiap 2 minggu sekali ya kalau nggak salah. Ada videonya. 2 minggu sekali. Lantai dilapis pakai dilapis kotoran terus gitu ya? sapi, kotoran kebo. Oke. Bener-bener kotoran sih kalau dari yang gue lihat ya. Mungkin masih Ditambahin air kan prosesnya. tadi kan katanya kan. Gue gak tahu ada proses apa lagi. Iya, mungkin ntar pas kering ya udah jadi keras tadi mungkin ya. Yang pas lu lihat mungkin pas baru naroknya ya kan. Lama-lama Iya. kering dia. Mungkin. Iya. Atau ya mungkin ya udah lama tapi ditambahin air kan, dihancurin lagi mungkin bisa. Kayak gitu kali Oh. ya. Tapi modelannya itu dilumurin gitu di lantai. Dilumurin ya. Dilumurin di lantai kayak sih. lu ngepel gitu kali ya. Yang terakhir Syat, ini ada di Jawa Timur. Mm. Itu adalah Desa Tuban. Ada apa deh Desa Tuban? Nah di desa ini Syat, yang terkenal itu adalah kulinernya Syat. Di sana itu ada cemilan dari tanah liat Syat, yang bernama ampo. Tadi saya baru mau nanya soto, maksudnya apa nih? Ternyata bukan ya, dari tanah Bukan. liat ya ternyata ya. Bebek Madura sih tadi. Oh. Bukan. Ini ampo Syat. Ampo ya. Hmm. Itu kita udah pernah bahas juga ya tentang ampo ini ya. Udah pernah. Iya. Langsung aja di search juga, Syat Enson ampo. Jadi snack ini itu beneran tanah liat yang diolah jadi makanan. Tradisi memakan tanah ini itu disebut geofagi, dan ampo dari Tuban merupakan salah satu yang paling terkenal di Indonesia. Berarti bener-bener tanah biasa gitu son dimakan. Nah, tapi tanah liat yang digunakan tuh harus jenis yang khusus. Oh, apa kriterianya? Terus bersih, Bersih yang jujur nggak? Bersahaja nggak bukan? Ya? saja ya kan. Itu yang bebas dari pasir dan batu. Biasanya diambil tuh dari sawah tertentu lah. Nah, cara bikinnya itu Syat, yang pertama tanah liatnya dipadatin dulu. Kedua diiris tipis-tipis. Ya kan supaya kayak kerupuk gitu kan. Goyang tipis-tipis gitu kan. Pamer jari lentik. Iya. Enggak Beda ya? itu beda. Beda ya? Nah, kalau udah itu disangrai, dipanggang tanpa minyak sampai kering, terus teksturnya juga renyah. Nah, kenapa harus disangrai? Karena dia itu untuk menghilangkan kumannya Syat, dan membuat ampo ini aman dikonsumsi. Bahkan warga setempat mempercayai bahwa ampo dapat meredakan sakit perut, terus juga menghilangkan stres dan mengatasi mual Syat. Banyak manfaatnya ya berarti makan tanah liat ya. Banyak manfaatnya. Benar, Jadi benar, bahkan makan tanah ini bukan mual tapi menghilangkan mual Syat, justru. Bahkan bisa meredakan stres juga ya. Iya. Iya. Mungkin boleh ya di misalnya di kantor di SCBD gitu kan. Kasih Mungkin snacknya di tempat ampo. bener, mungkin di tempat kopi itu bukan nama krosang ya, mungkin ampo itu pasnya kayaknya ya. Sweet, Jangan hanya menyediakan air mineral gratis, infused water gitu son. Ampo. Benar, Aduh. ada ampo juga ya untuk meredakan stres dari kaula muda gitu. Yes. Benar. Sebenarnya ampo ini itu ada 2 cara memakan yang gue tahu. Jadi waktu itu kita pernah bawain juga tentang pembahasan tentang ampo ini ya kan. Kita awalnya taunya itu dicemil. Karena ada memang orang yang nyemilin itu ada loh. Iya. Ada yang nyemilin itu, iya. Ternyata banyak juga orang yang nggak nyemil. Oh, Jadi biasanya Enggak dicampurin sama daun apa ya, lupa, daun paya kalau nggak salah, supaya rasa pahitnya daun paya itu hilang. Oh gitu. ditumis. Kayak dicelup saus keju tadi makannya. Enggak, ya? itu hotdog 7-Eleven kalau itu. Dia jauh. Jadi apa? Ada yang ditumis, ada yang dimakan langsung gitu. Oke. Ada 2 cara makan gitu lah. Yang gue tahu ya. Banyak yang untuk numis daun paya buat ngilangin rasa pahitnya lah, pokoknya kayak gitu. Gokil. Ini banyak yang kaget juga nih, apalagi orang-orang di ibu kota gitu ya, berpikirkan makan tanah. kok gitu makan kan. tanah liat. Karena ada, kalau nggak salah ada ceritanya juga deh, pada saat itu ampo ini tercipta justru karena saking sulitnya makanan pada saat itu, pada zaman penjajahan. Seingat gua ya, itu ada ceritanya tuh. Ya kan, karena zaman penjajahan makanan sulit sampai makan tanah liat gitu. Makan tanah liat. Yang gue ingat begitu. Jadi emang menarik sekali ya. Ya sebenarnya masih banyak ya cerita tentang desa-desa yang menarik tuh masih banyak sekali. Banyak. Karena ada juga kayak waktu itu kita pernah bahas juga tentang desa yang tidurnya di pasir. Iya. Ada ya kan. Tidur di pasir. Sampai sekarang lagi kan. Ada desa yang ada gas alaminya. Ada api abadi
abadi tapi di Api abadi. pedesaan. Iya, Jadi iya. apinya keluar terus ya kan. Itu kita pernah bahas juga tuh waktu itu ya kan. pernah. Jadi emang desa-desa di Indonesia ini banyak sekali yang menarik. Yes. Jadi kalau misalkan konten yang kali ini itu kalian suka gitu ya, langsung aja komen dan like di bawah gitu ya. Karena kalau misalnya ini bagus, mungkin kita bikin part 2-nya, Son. bisa. Karena ini langsung 10 ya Sonnya kita kasih ya Son. Ini Yes. kontennya sangat panjang ini sepertinya. Panjang. Dan mungkin kan, oh jangan desa bang, kota deh gitu misalkan. Nah, bisa juga bisa. Langsung Iya. aja pokoknya antusiasmenya kita lihat ya nanti Yes. Sonnya dari special edition yang kali ini. Oke kalau gitu sekian episode hari ini gitu ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itu adalah Disrespect Force. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.